Shalom warga kerajaan surga, di pagi ini firman Tuhan berjudul hedonisme menurut Alkitab, 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Hedonisme adalah sebuah pemahaman dan nilai dunia yang mengejar kesenangan duniawi. Kesenangan tertinggi adalah kenikmatan pribadi. Pribadi ini akan menolak dan menghindari ketidaknyamanan dengan segala cara demi kenikmatan dunia. Di dunia modern ini, hedonisme mengenakan banyak penyamaran, baik itu lewat sebuah hiburan, kenyamanan, kemewahan, kenikmatan. Ini semua adalah pengejaran kebahagiaan yang berpusat pada diri sendiri tanpa memperhatikan kehendak Tuhan. Kesenangan itu sendiri tidak berdosa. Tuhan mau kita selalu bahagia, bahkan menikmati keindahan ciptaan Dia di dunia ini. Tetapi ketika kesenangan itu menjadi tujuan hidup, Ia mengambil alih tahta Tuhan di hati kita dan akhirnya kesenangan menjadi Tuhan atas hidup kita. Hedonisme akan selalu menjanjikan kepuasan. Tetapi sungguh ironis, semua yang dunia tawarkan tidak akan pernah memuaskan dan melegakan hidup kita. Seperti meminum air asin, diri kita akan semakin haus dan itu yang dipakai iblis untuk menjerat dan mengikat kita. Ayat bacaan hari ini memperingatkan bahwa mereka yang hidup mewah dan berlebihan dan tanpa kendali akan hidup secara fisik tetapi mati secara rohani. Ini karena hati menjadi tumpul terhadap suara Tuhan. Hati nurani menjadi tidak peka dan prioritas menjadi sebuah kehidupan yang akhirnya sungguh sulit mendengarkan suara Tuhan. Dan prioritas kita itu akhirnya ditukar, ya, prioritas tentang hidup yang kekekalan itu akhirnya ditukar dengan kesenangan sementara. Yesus sendiri berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Pemazmur juga mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Allah memanggil kita untuk kesenangan yang lebih baik, kesenangan mengenal Dia. Perhatikan ayat ini, sukacita sejati bukan datang dari kesenangan sesaat di dunia ini, melainkan dari keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya. Sukacita semacam ini yang akan memuaskan sekarang dan kekal sampai selamanya. Dalam hedonisme, diri sendiri menjadi otoritas tertinggi. Apa yang terasa baik menjadi apa yang benar. Paulus mengatakan bahwa di akhir zaman manusia akan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Timotius 3 ayat 4. Pengkhotbah 2 ayat 11 juga mengingatkan kita bahwa banyak orang yang berusaha dengan jeripayah dan semua itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kesenangan duniawi tidak dapat memenuhi ruang hati yang telah dibentuk oleh Allah di dalam hati kita. Ruang hati itu hanya bisa diisi dan dipuaskan oleh Yesus sendiri. Tidak bisa yang lain. Ingat, Allah tidak menentang kesenangan. Mazmur 104 ayat 15 bahkan berbicara tentang anggur, tentang roti, dan minyak yang menyenangkan hati. 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan Allah memberikan kepada kita segala sesuatu dalam kekayaannya untuk dinikmati. Kekayaan Allah selalu dimulai dari dalam hati. Keselamatan, damai sejahtera, sukacita, bahkan pengharapan di dalam diri kita merupakan kekayaan di dalam Tuhan kita. Kesenangan atau kenikmatan hidup adalah anugerah untuk dinikmati sesuai dengan rencana Tuhan, bukan mencari kesenangan di dunia dan minta Tuhan untuk membenarkan itu semuanya. Ingat, kenikmatan dosa selalu ada akhirnya, bahkan bisa diakhiri dengan kehancuran. Namun kenikmatan dan kesenangan yang Tuhan berikan itu bersifat kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami belajar dan diingatkan tentang bahayanya sebuah hedonisme. Bahayanya tentang mengejar kesenangan sendiri. Kami percaya di hari ini kami diingatkan, diteguhkan, dikuatkan, dan juga hari ini juga kembali Tuhan kami ditegur bahwa kami nggak boleh mengejar kesenangan di dalam dunia ini. Ajari kami supaya kami paham bahwa kesenangan itu yang sebenarnya ada di dalam Kristus Yesus. Bukannya tidak berarti kami tidak boleh mengalami kesenangan yang ada di dalam dunia, tetapi kami harus hati-hati supaya kesenangan itu tidak jadi Tuhan atas hidup kami. Kami percaya apapun yang sedang kami lakukan, nomor satunya adalah Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, walaupun mungkin sedang berhadapan dengan masalah, tapi kami percaya kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Dan hari ini kembali Tuhan, kami diingatkan tentang nilai-nilai di dalam dunia yang sungguh berbahaya, yang bisa menjerat kami, bahkan bisa menarik hati kami
kepadanya. Itu sebabnya hari ini kembali kami nggak boleh banding-bandingkan diri dengan orang lain, banding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami mau puas, mau senantiasa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami hari ini, untuk kami kelola dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya perjalanan iman kami bersama dengan Kristus itu selalu melegakan, memberikan kepuasan, dan bahkan kenikmatan hidup yang tiada taranya. Kami serahkan hidup kami dan kami landasi semua kehidupan kami dengan firman-Mu pada hari ini. Kami akan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.